Jamaah sidang salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia memikirkan bahwa apa yang menjadi rekayasanya pasti berhasil, maka sebenarnya dia berada dalam tipuan yang itu berangkat justru dari cara dia berpikir. Sebuah berita menunjukkan orang yang kemarin divonis hanya 6 tahun, kini berubah lagi menjadi 20 tahun. Apa makna dari fakta itu? Bahwa sebuah kecerdasan, kekuatan yang mendorong seseorang melakukan rekayasa untuk menjadikan kejahatan sebagai sebuah kebenaran adalah hal yang pasti akan sia-sia. Dan itu baru dalam konteks berhadapan dengan manusia. Belum nanti kalau misalnya, dan itu pasti akan terjadi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebenarnya akal, pikiran, kecerdasan, kekayaan, dan kekuatan yang ada di dalam diri kita itu hanya akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan sejauh kita gunakan betul-betul untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Apa yang disebut dengan untuk dirimu sendiri? Bahwa Allah ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung orang-orang yang betul-betul dalam hidupnya itu punya mentalitas di dalam perjuangan hidupnya berupa kejujuran. Dia memiliki kinerja yang positif, baik dalam konteks kinerja sebagai seorang yang punya moral ataupun kinerja sebagai orang yang punya kecerdasan intelektual. Tidak mungkin orang yang melakukan sebuah kejahatan ini akan lolos. Kalaupun lolos sekali dua kali, itu pasti akan terjerembab, akan kena, dan pada akhirnya terbongkar. Itulah kenapa orang tua dahulu mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Nah, lebih dalam, mengapa kemudian ada orang seperti itu? Dan apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak terseret pada cara berpikir yang menipu diri sendiri? Hal yang paling sulit itu adalah mengetahui bahwa diri kita itu sedang tertipu oleh pikiran diri sendiri. Ketika memandang bahwa keuntungan itu hanyalah materi, sebenarnya seseorang itu sudah terjebak dalam kegelapan. Tetapi kebanyakan manusia memang tidak pernah bisa melihat dirinya dengan setotal-totalnya. Kebanyakan orang hanya bisa melihat perilaku orang lain, berkomentar, lalu memberikan stigma-stigma. Itulah kenapa Al-Quran, kalau kita perhatikan secara kronologis, yang kita kenal dengan istilah sistematika wahyu, itu langsung mendeklar bahwa kalau Anda ingin bahagia, ikuti Al-Quran ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita langsung diberikan sebuah cermin untuk melihat diri sendiri, untuk menimbang seperti apa pikiran kita selama ini dan akan kemana kita melangkah. Kita perhatikan di dalam surat Al-Qalam. Ini menarik, karena secara sosiologis ketika itu turun, ini baru surat yang kedua yang Allah turunkan setelah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua turun adalah surat Al-Qalam ayat 1-7. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini luar biasa, bahwa demi pena dan apa yang mereka tulis, engkau Muhammad tidak akan pernah menjadi orang gila dengan mengikuti nikmat dari Tuhanmu, yaitu Islam, yakni Al-Quran. Sekarang kita lihat, sebenarnya yang gila itu siapa? Walaupun di ayat itu nanti di akhir disebutkan, fasatu besiru wayu besirun. Maka kamu nanti akan lihat dan orang-orang yang menentang dakwahmu juga akan melihat. Seperti apa? Gila adalah kondisi ketika manusia tidak lagi mampu menggunakan akal pikirannya untuk tetap di dalam kebenaran. Kita tahu fungsi dasar kecerdasan manusia, akal dan hati, itu hanya bisa dalam satu hal, yaitu menerima
memahami, dan menjelaskan kebenaran. Di luar itu akal tidak mampu. Ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ketika ada orang coba berbohong, maka itu akan mudah dideteksi. Dalam konteks keseharian, ketika seseorang itu membawa informasi yang tidak valid, misalnya mengatakan cerita sesuatu bahwa A telah melakukan tindakan yang tidak benar, ditanya kapan, di mana, dia akan menggunakan kata seperti itu. Kemudian bola matanya ke sana kemari dan seterusnya, dan itulah yang kemudian menjadikan para psikolog mampu melahirkan metode untuk melihat atau mendeteksi seseorang ini jujur atau berbohong. Karena memang akal itu nggak bisa menerima kebohongan itu. Apalagi digunakan untuk menjelaskan ketidakbenaran sebagai kebenaran. Itu tidak mampu sama sekali akal kita itu. Oleh karena itu Allah meminta kita untuk membaca Al-Quran itu. Mengecek, memperhatikan sampai kemudian kita memiliki sebuah energi di dalam diri kita dengan cahaya yang kita peroleh dengan mentadaburi, membaca, mentilawah Al-Quran itu. Jadi orang yang gila adalah orang yang melepaskan akal dan pikirannya dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang gila. Kenapa disebut gila? Karena dia pada akhirnya bukan menjadi orang yang mengerti kepada siapa dia harus menyembah, kepada siapa dia harus mengikuti, dan bagaimana cara dia mengisi kehidupan ini. Ma anta binikmati rabbika bimajnun wa inna lakala ajrun ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang akan mendapat pahala tanpa hisab, tidak pernah putus. Sekarang kita perhatikan, kalau kita mau mengikuti seseorang, orang itu kira-kira apa kualitasnya? Kita mau ikut, kalau masih era waktu muda dulu, ada gambar pemain bola atau artis tertentu, kita pasang posternya di kamar atau bahkan menjadi kaos kita dan seterusnya. Apanya yang mau diikuti? Tetapi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah itu sudah mendeklar bahwa Nabi Muhammad ini orang yang pahalanya tidak akan pernah putus. Kebaikannya terus menerus. Sehingga Allah seakan-akan menantang siapapun yang coba mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan ikuti selain Muhammad, silahkan. Seperti apa kualitas dia? Akan bagaimana nanti orang yang mengikuti orang yang tidak jelas? Kemudian ditegaskan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau Muhammad benar-benar adalah orang yang penuh akhlak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kunci untuk keberhasilan hidup seseorang dalam konteks apapun, dalam mendidik anak, dalam mendidik istri, membangun keluarga, itu tidak ada cara lain kecuali mengikuti apa yang Rasulullah teladankan.